Hei, si Qin Luo ini. Kamu ini orang yang tidak tahu balas budi. Kamu malah di depan banyak orang mengusir kami keluar. Bukankah ini membuat muka kita hilang semua kamu? Bagaimana bisa begini? Qin Luo dulu tidak pernah berani memperlakukan aku seperti ini. Bukannya karena kamu tidak berguna? Kamu pikirkan, kalau dia dibiarkan bersama wanita itu, benar-benar bersama. Nanti, bagaimana kita bisa darinya mendapatkan uang? Qin Luo tidak mungkin begitu kejam padaku. Pasti wanita itu yang menghasut. Aku akan mencarinya. Yuan, kamu sekarang mencarinya tidak ada gunanya. Dia pasti waspada terhadap kita. Lalu bagaimana? Akulah Qin Luo, istri yang sah. Aku tidak bisa hanya melihat saja dia bersama wanita lain. Lebih baik kamu langsung cari Meng Meng. Lagi pula kamu adalah ibu kandungnya. Hubungan darah paling sulit diputus. Asalkan Meng Meng mengakui identitasmu. Qin Luo berkata apapun tidak ada gunanya. Benar. Aku masih punya Meng Meng. Ibu, Ziyuan, kalian pulang dulu. Aku akan menjemput Meng Meng pulang. Ayo. Lepaskan aku! Aku difitnah! Lepaskan aku! Aku tidak sakit! Aku tidak sakit! Keluarkan aku dari sini! Aku tidak sakit! Aku difitnah! Keluarkan aku dari sini! Lepaskan aku! Aku tidak sakit! Lepaskan aku! Sayang, Katakan ke dokter kalau aku tidak sakit. Keluarkan aku dari sini. Aku tidak sakit. sayang. Kakak ipar, jangan terus-terusan keras kepala. Aku adikmu, Ren Zhirou. Aku paham rasa sakitmu, kehilangan istri, tapi jangan terus-terusan anggap aku kakakmu. Kalau kamu begini, gimana aku mau jelasin ke Jiwan? Kakak Yuan baru saja meninggal. Langsung kamu berniat jahat ke adik iparmu. Pasti bilang kamu tidak gila. Kalian bekerja sama menipuku. Kamu pura-pura mati, menyamar sebagai adik kembarmu. Semua ini biar bisa bersama adik iparmu dengan bebas. Aku akan bunuh kalian. Pasangan brengsek. Istri kamu sudah lama. Belikan kamu asuransi kecelakaan. Begitu kamu mati, kami bisa dapat 500 juta. Oh iya, ada lagi anak perempuanmu itu. Karena dia tahu identitas Shen Yuan. Dia sendiri yang membunuhnya. Aku akan bunuh kamu. Aku bunuh kamu. Aku. Shen Yuan, Zhou Jiyuan. Kalian berdua celaka. Kondisi pasien memburuk, mengalami delusi parah, dan kecenderungan kekerasan. Siapkan terapi kekasjut listrik. namaku Qin Luo. Setahun yang lalu, istriku Shen Yuan meninggal dalam kecelakaan. Ibu, aku mencintainya beserta semua yang dimilikinya. Bertekad untuk menggantikannya, merawat keluarganya dengan baik. Ayo, makan. Jika putriku masih ada, mana mungkin giliranmu untuk melayani kami? Juan, Kakak ipar, leukemia Juyuan semakin parah. Ini kartu gajiku. Kamu pakai dulu. Kalau kurang, bilang saja padaku. Terima kasih kakak ipar. Sampai aku menemukan konspirasi mereka berdua. Kakak Yuan, untung kamu pura-pura mati menggantikan Ciro. Kalau tidak, si bodoh Cilo itu mana mungkin dengan patuhnya menyerahkan semua tabungannya kepada kami. Dia bahkan percaya omong kosong seperti menghilangkan tahi lalat. Bodoh sekali. Shen Yuan, Kamu tidak mati. aku memberikan segalanya padamu. Kamu pura-pura mati. Apakah kamu masih manusia? Mulai hari ini, aku akan mengambil kembali semua yang kuberikan kepada keluarga Shen. Kalian jangan harap mendapat. Sedikit pun dariku. Mereka takut aku membongkar.
Aku tidak gila. Keluarkan aku dari sini. Mereka memasukkanku ke rumah sakit jiwa. Aku tidak gila. Dia mudah sekali ditipu. Kakak Yuan sudah meninggal. Dia bahkan percaya omong kosong seperti menghilangkan tahi lalat. Aku tidak gila. Bodoh sekali. Shen Yuan, Zhou Zhiyuan, kalian akan mati mengenaskan. Bukankah aku di rumah sakit jiwa? Kakak, kamu pergi begitu saja. Bagaimana dengan Meng Meng dan Ziyuan? Membunuhnya. Kakak ipar, turut berduka cita. Aku juga tidak menyangka kakak akan... Kakak... Aku ini terlahir kembali. Aku terlahir kembali ke hari istriku. Bukan. Hari adik iparku mengalami kecelakaan mobil. Shen Yuan. Zhou Ziyuan. Di kehidupan ini, aku pasti akan membuat kalian membayar mahal. Shen Yuan, demi merawat Zhou Ziyuan, rela meninggalkan pekerjaan bergaji tinggi. Meninggalkan aku dan anak perempuan kami. Di kehidupan ini, aku akan membuatmu merasakan sendiri. Rasa dikhianati dan ditinggalkan semua orang. Atur kremasinya. Biarkan Yuan pergi dengan bermartabat. Kak, syukurlah kau bisa menerimanya. Tunggu dulu. Kenapa ada tanda lahir di tangan Yuan? Yuan dan adiknya, Zero, adalah kembar. Satu-satunya perbedaan adalah tangan Yuan tidak ada tanda lahir. Jadi, yang mati adalah Shen Zero. Shen Yuan, kenapa kau menipuku? Tanda lahir apa? Sudah lama aku hilangkan. Di kehidupan sebelumnya, aku justru ketahuan melihat tanda lahir Shen Zero, membuat mereka curiga dan malah memberi mereka kesempatan untuk berencana lebih awal. Di kehidupan ini, sayang, pergilah dengan tenang. Aku pasti akan bangkit kembali Dan membesarkan Meng Meng. Ayo, pergi. Karena kau sangat ingin hidup bersama Zhou Ziyuan, maka aku akan mengabulkan keinginan. Menjadi Shen Zero seumur hidup. Setelah data kependudukan dihapus, Informasi identitas akan dihapus permanen. Silakan konfirmasi apakah sudah benar. sudah benar. Kak Yuan, kamu memang lebih bijaksana. Semua yang perlu diundang sudah datang. Setelah pemakaman selesai, semua orang akan mengira yang meninggal adalah Shen Yuan. Aku bisa tanpa ragu lagi menjadi Shen Zero. Lagi pula, ibu di sana sudah aku bujuk. Kakak ipar, dia padamu. Selalu menuruti semua permintaan. Asal menyebut nama Shen Yuan, bukankah apa yang kita mau akan kita dapat? Pemakaman ini adalah batu fondasi jalan kalian menuju kehancuran. Ada tamu. Bapakku, Anda datang juga? Aku yang minta bapakku datang. Qinluo, turut berduka cita. Masalah Yuan terlalu mendadak. Perusahaan sudah mengeluarkan uang santunan 3 juta rupiah. Kalau ada yang butuh bantuan, silahkan bilang saja. Uang santunan 3 juta itu cukup untuk kita hidup beberapa waktu. Harus cari cara untuk dapatkan uang santunan itu. Itu mudah saja. Sekarang kita ini kan keluarga terdekat almarhum istrinya. Dia sangat mencintaimu. Sekarang kamu juga adik iparnya. adik iparnya. Pasti dia akan menyerahkan uangnya ke kita untuk dijaga. Kakak ipar, sejak Kak Yuan pergi, kau seorang pria pasti sulit membesarkan Meng Meng. Kalau ada yang butuh bantuan, Zero di rumahku bisa bantu jaga. Tapi,
Menjaga itu satu hal. Bukankah kakak ipar juga harus memberikan sesuatu? Saat kakak masih hidup, yang paling dia khawatirkan adalah Ziyuan dan juga aku serta ibu. Dia berkali-kali bilang kalau suatu hari terjadi sesuatu padanya, kita harus menjaga keluarga ini. Sekarang kakak meninggal mendadak. Kakak ipar, bukankah seharusnya uang santunan itu diserahkan ke kami untuk dijaga? Permainan kalian ini sudah lama aku bosan lihat. Sandiwara hari ini akan kumainkan. Uang santunan. Saudara-saudara sekalian, kebetulan hari ini di hadapan semua, aku akan umumkan soal uang santunan. Uang santunan untuk Yuan. Total 3 juta rupiah. Aku memutuskan untuk menyumbangkan semuanya. Ke lembaga amal. Apa? Kau sumbangkan semuanya? Ini tidak mungkin. Ini tidak mungkin, ah. Ini kan uang santunan kakak. Kenapa kamu berani mengambil keputusan sendiri? Langsung menyumbangkannya semua. Disumbangkan semua? Itu kan 3 juta. Lalu bagaimana dengan Meng Meng? Iya kakak ipar, kami juga keluarga kakak Yuan. Walaupun kamu ingin menyumbang, setidaknya diskusikan dulu dengan kami dong. Yuan pernah bilang padaku sebelum meninggal, kalau ada kesempatan, harus menyumbang untuk amal. Aku suaminya, tentu harus membantu mewujudkan wasiatnya. Kalian semua adalah keluarganya. Pasti juga akan menghormati wasiatnya, kan? Shen Yuan memang baik hati. Sudah tiada, masih memikirkan menolong orang lain. Tuan Qin juga sangat setia dan berbudi. Meski mendapat tekanan, tetap ingin mewujudkan wasiat istrinya. Shen Yuan, kamu ingin memanfaatkan identitas Shen Ziru untuk berselingkuh dengan iparmu, tapi tidak rela melepas uang Shen Yuan. Aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Qin Lu, anakku belum lama meninggal. Kamu malah menyumbangkan uang santunannya semua. Kamu tanya ibunya dong. Ayo, tolong nilai ini. Selama bertahun-tahun ini, susah payah aku membesarkan Yuan. Anakku mengalami kecelakaan, meninggalkan kami yang tua dan yang muda. Yuan kesehatannya tidak baik. Shiro, dia juga tidak punya pekerjaan tetap. Beban ke depannya, semuanya akan jatuh ke pundak kita. Shen Yuan sudah tiada. Keluarga Shen juga tidak mudah. Kau malah enak saja. Kau yang menyebabkan kematian putriku. Berani-beraninya kau pura-pura dermawan, jadi orang baik. Ibu benar. Uang santunan ini ditukar dengan nyawa kakak. Kau seenaknya saja menyumbangkannya. Bagaimana dengan Meng Meng? Kakak ipar, tindakanmu ini agak tidak bertanggung jawab ya. Kalau kakak Yuan masih hidup, apakah dia akan setuju dengan ini? Semuanya, uang ini ditukar dengan nyawa kakak Yuan. Sepatutnya digunakan untuk mengurus keluarga yang paling dia khawatir. Sekarang kau justru melanggar keinginan kakak Yuan. Bertindak sendiri, menyumbangkan uangnya. 3 juta bukan jumlah kecil. Bahkan jika mau disumbangkan, Seharusnya berdiskusi dulu. Dengan keluarga Shen. Saya adalah atasan Yuan. Saya bersaksi, Yuan memang orang yang penuh kasih. Qin Luo sebagai suaminya bisa mempertimbangkan dengan begitu matang. Yuan pasti akan merasa terharu. Tidak mungkin seperti yang kalian katakan, menyalahkan Qin Luo. Baik, uang santunannya bisa kami lepaskan. Tapi semasa hidupnya, kakak punya kebiasaan berinvestasi. Kalau kau menyerahkan semua itu kepada kami bisa membantumu mengambil sedikit beban. Membantu merawat Meng Meng dengan lebih baik. Ini juga sebagai bentuk kontribusi lebih untuk kakak. Investasi? Sudah lama habis. Bahkan tabungan saya sendiri ikut terkuras. Tidak mungkin, investasiku. Maksudku, sebelum kakak meninggal,
Dia jelas-jelas bilang padaku, investasinya ada 2 juta. Itu cuma dia menghiburmu. Dia takut kalian meremehkannya. Baru bilang dia cari uang dari investasi. Sekarang, uang sekolah Meng-Meng saja aku tak bisa kumpulkan. Zero, kamu paling dekat dengan kakakmu. Dia bahkan sampai berapa tabungannya bilang padamu. Sekarang dia sudah tiada, sebagai bibinya. Masa kamu tega tinggalkan keponakan perempuanmu? Qinluo juga susah sekali. Istri sudah tiada, uang juga habis. Bibi juga bisa dibilang setengah ibu. Zero, kamu ini sebagai bibinya, jangan sampai tidak peduli. Kakak ipar, 2 juta bukan jumlah kecil. Mana mungkin tiba-tiba hilang begitu saja? Jangan-jangan kamu tidak yakin, sengaja sembunyikan dari kami. Iya, betul. Menurutku, kamu mau menggelapkan sendiri ya. Kalau berani, kamu keluarkan semua dokumen Yuan sekarang juga. Kita cocokkan di sini. Semua orang lihat. Benar tidak kamu berbohong? Kalian tidak percaya padaku. Ini adalah semua kartu dan dokumen atas nama Yuan. Hari ini, di hadapan istriku yang telah tiada, di hadapan semua sanak keluarga, aku akan membakar semuanya. Selesai semuanya, supaya tidak ada yang menuduhku mengincar harta keluarga. Istriku yang sebenarnya tidak ada itu. Apa yang kamu lakukan? Tidak boleh. Hentikan. Betul. Akulah Shen Yuan. Meski dia bakar dokumennya, aku bisa lapor hilang dan minta kembali. Ditambah lagi, asuransi kecelakaan yang dibeli istriku untukku, uang klaimnya 5 juta. Bagaimana dia bisa tahu? Aku tidak mau semuanya. Qinluo, ini semua adalah barang-barang peninggalan kakakku. Kamu malah membakarnya? Orangnya sudah tiada. Untuk apa lagi barang-barang mati ini? 5 juta! Dasar pemboros terkutuk! Polis asuransi ini klaimnya 5 juta! Kamu seenaknya saja membakarnya. Aku lawan kamu! Aku serius lawan kamu! Aku serius! Kalian, aku pukul kamu! Tante, yang Qinluo bakar adalah asuransinya sendiri. Kenapa tante segininya? Atau jangan-jangan kalian sudah lama mengincarnya, asuransi kecelakaan Qinluo ini. Ternyata setelah sekian lama ribut, hanya karena masalah uang ya. Qinluo sendiri saja tidak berkata apa-apa. Malah keluarga Shen ini, meskipun mau uang, tunggu sampai pemakaman selesai dong. Sikapmu terlalu buruk. Yuanku, jenazahmu belum dingin. Ibumu sudah diperlakukan seperti ini. Ibu tidak mengincar uangmu. Ibu hanya sedih. Kenangan yang kau tinggalkan hilang begitu saja. Bagaimana ibu bisa hidup setelah ini? Ibu, jangan seperti ini. Kakak di surga akan sedih kalau melihatnya. Iya, Bu. Ibu harus jaga kesehatan. Masih ada kami di sini. Pada dasarnya, anak perempuan tiba-tiba meninggal, Barang-barang yang ditinggalkannya Dibakar di depan mata. wajar saja seorang ibu kehilangan akal sehat. Itu bisa dimaklumi. Menurutku, si nenek belum tentu mengincar. Tapi menantu ini memang keterlaluan ya. Ibu, Aktingnya bagus sekali. Kalau bukan karena di kehidupan sebelumnya pernah mengalaminya, aku pasti tertipu oleh kalian, Shen Yuan. Jangan lagi berangan-angan. Ikutilah Yuan, pergi bersamanya.
Bapak Gu. Terima kasih sudah membelaku waktu itu. Aku agak terkejut Bapak bisa datang ke pemakamannya. Setelah ini, Bapak ada rencana apa? Aku ingin mengajukan diri untuk bekerja bersama Bapak di kota sentral. Ganti suasana juga baik untuk Meng Meng. Kamu benar-benar sudah mantap. Mau ikut aku ke kota sentral? Sejujurnya, papaku sudah lama ingin mengirimkanmu untuk membuka pasar di kota sentral. Dengan kemampuanmu sekarang, kamu sudah bisa mandiri sepenuhnya. Dulu, kamu tinggal di kota lautan karena mempertimbangkan Yuan. Aku bahkan merasa sayang karenanya. Tak kusangka. Aku setuju. Sebelum meninggalkan kota lautan, aku perlu waktu untuk mengurus rumah atas namaku itu. Tidak masalah, urusan jual rumah serahkan padaku. Aku punya kenalan yang punya sumber daya. Akan kucoba selesaikan sebelum kamu mutasi. Terima kasih. Halo. Kami dari Yayasan Jembatan Kehidupan. Shenzhiro telah menandatangani perjanjian donor organ dengan kami. Di kehidupan sebelumnya, Shenzhiro didiagnosis penyakit mematikan. Kak, aku sudah tanda tangan perjanjian donornya. Tolong dirahasiakan. Akan ada sejumlah uang setelah aku meninggal. Tolong, serahkan pada Jiwan dan kakakku. Dan juga ibu. Gila, kamu tahu tidak? Organisasi ini ilegal. Mereka ahli mengambil organ dari orang hidup. Tapi, tidak boleh. Masalah ini akan aku coba carikan solusinya. Di kehidupan lalu, diam-diam aku membayar denda besar pada pihak lawan. Baru bisa selamatkan Shinjiro. Terima kasih di kehidupan ini. Oh iya? Shinjiro saat ini ada di kota lautan. Nanti akan kuberikan alamat lengkapnya pada kalian. Dia pasti sangat bersedia bekerja sama dengan kalian untuk menyelesaikan perjanjian ini. Chen Yuan, bukannya kamu ingin menjadi Shenzhiro? Maka, semua sebab akibat yang ditabur Shenzhiro semasa hidupnya akan kau lunasi semuanya. Ayo, lebih kuat lagi. Kamu belum makan ya? Kerja rumah sederhana saja, tidak becus. Bagaimana bisa mandiri nanti? Jangan bilang saya, nenekmu ini, tidak mengajarimu. Kamu sudah besar. Harus melayani saya dengan baik. Dan juga anak perempuanmu itu, justru karena dia tahu identitas Seng Yuan, dia sendiri yang membunuhnya. Di kehidupan sebelumnya, gagal melindungi Meng Meng. Anak ini, nanti, pasti akan merusak rencana kita. Ayo, pergi. Di kehidupan ini, saya tidak akan membiarkan siapapun mengganggu anak perempuan saya. Meng Meng. Ayah. Meng Meng, ini di rumahmu sendiri. Kamu tidak perlu melakukan ini lagi. Mulai sekarang, jangan suruh anak perempuanku mengerjakan pekerjaan rumah. Saya ini sedang melatihnya. Anak perempuan kalau tidak belajar mengerjakan pekerjaan rumah, bagaimana nanti melayani keluarga suaminya? Kalian berdua, ayah dan anak, tinggal gratis di rumah anak perempuanku. Menyuruh cucu melakukan sedikit pekerjaan, ada masalah apa? Rumah anak perempuanmu? Rumah ini saya yang beli. Yang terdaftar juga nama saya. Keluargamu, termasuk menantumu Zhou Ziyuan itu, selama bertahun-tahun makan, pakai, dan kebutuhan hidup, mana yang bukan dari bantuanku? Saya terhadap keluargamu, keluarga Shen, sudah lebih dari cukup baik. Kamu adalah menantu keluarga Shen. Mencari nafkah untuk keluarga. Bukankah seharusnya? Aku beritahu kamu. Aku mengizinkanmu tinggal untuk merawatku. Itu menghargaimu. Kalau anak perempuanku masih ada giliranmu. Jinluo berani-beraninya di pemakaman mempermalukan kami di depan umum. Tapi untungnya, dia masih meninggalkan sejumlah uang. Mama, kamu pulang. Meng Meng,
Kamu salah orang. Aku tantemu. Mamamu, dia meninggal karena kecelakaan. Kamu adalah Mama. Aku tidak mungkin salah. Mama kenapa harus menyamar sebagai tante? Dasar anak kecil. Kamu kenapa sih? Mamamu sendiri masih nggak bisa bedain. Sudah dikatain dia tantemu. Harimau buas pun tak akan memakan anaknya sendiri. Chen Yuan, Untuk mengarang kebohongan, kamu sampai tak mengakui anak kandungmu sendiri. Iya juga. Meng Meng adalah anakku. Ada hubungannya dengan keluarga Shen kalian. Meng Meng, gak apa-apa. Tanpa Mama, dunia takkan runtuh. Meng Meng, ayo kita pergi. Kamu berhenti. Aku izinkan kamu pergi. Yuan akhir-akhir ini kesehatannya kurang baik. Harus beli suplemen untuk menguatkan tubuhnya. Kamu sebagai kakak ipar harusnya kasih sesuatu dong. Sayang, kamu gak apa-apa kan? Aduh, Yuan. Iya, kesehatanku kurang baik. Untung ada Zero yang merawat. Tapi keluarga ini juga nggak bisa terus-terusan mengandalkan Zero sendirian. Kakak ipar. Mama sudah tua. Zheyuan juga punya leukemia. Bisa nggak kamu berhenti membuat keributan? Tunggu sebentar. Ini. Zheyuan, minum air. sayang. Usus buntuku kambuh. Bisa nggak pulang bantu aku, Jinluo? Bisa nggak kamu lebih mengerti keadaan? Aku sibuk bekerja. Sakit ya, cari dokter. Cari aku buat apa? Aku sakit di rumah. Shen Yuan sama sekali tak peduli padaku. Awalnya kukira memang sifatnya begitu. Ternyata karena perhatianmu sudah lama tak ada padaku. Yuan sudah pergi. Urusan merawat adik ipar, bukankah seharusnya kamu sebagai istrinya yang mengurus sendiri? Meng Meng, ayo kita pergi. Kamu, aku... Jinluo, rumahnya sudah aku carikan pembeli. Harganya bagus. Hari ini juga bisa kontrak. Baik, aku segera ke sana. Shen Yuan, selamat datang di panduan neraka yang kubuat khusus untukmu. Jinluo, brengsek itu. Diam-diam dia mengalihkan semua harta milik Yuan. Uang ganti rugi dan asuransi pun tidak ditinggalkan. Kamu bilang hidup kita ke depan ini bagaimana jalannya? Sekarang selain rumah ini, uang tunai yang bisa kita pakai juga tinggal sedikit. Kalau begini terus, jangan kata mempertahankan hidup seperti dulu. Obat si Yuan saja hampir putus. Kak Yuan, mumpung kakak ipar sekarang masih terpuruk dalam kesedihan kehilangan istrinya, manfaatkan cintanya padamu. Suruh dia menyerahkan rumah ini ke namamu. Iya ya, rumah ini seharusnya memang milik putriku. Jinluo itu orang luar. Cuma sementara bantu Yuan menjaganya saja. Nanti kalau dia pulang, kamu bilang saja padanya, rumah ini ditinggalkan Kak Yuan untuk kita tempati. Suruh dia memindahkan rumah ini ke atas namamu. Betul, iya. Jangan-jangan Jinluo pulang. Kan sudah kubilang. Jinluo itu keras di mulut, lembut di hati. Pasti dia pulang untuk minta maaf. Kamu mau apa? Minggir! Hei, mau apa? Mau apa? Mau apa? Keluarkan semua barang di sini.
Tunggu. Kalian siapa? Berdasar apa pindahin barang kami? Barang kamu apanya? Rumah ini yang kubeli. Kasih waktu 10 menit. Bersihkan semua barang ini sekarang. Kak Yuan, ini bagaimana? Jangan-jangan kakak ipar jual rumahnya? Tidak. Tidak mungkin. Rumah ini harusnya milik keluarga Shen. Siapa yang berani pindahkan barang kami? Harus lewat dari tubuhku dulu. Keluar! Kamu, keluar! Keluar! Ibu. Buka lebar-lebar mata kalian yang brengsek. Lihat siapa pemilik rumah yang sebenarnya. Pertunjukan dimulai. Kalian mau apa? Apa sih? Ini rumah saya. Kamu masuk ke rumah orang tanpa izin, tahu? Ambil barang-barang jelek kalian ini. Keluar dari rumah saya. Rumah ini sudah milik saya. Tutup pintu. Hei, aku bilang, aku ini. Aduh, aku kesal banget. Chin Luo ini bikin aku kesal. Dia berani sembunyi dari kami dan menjual rumah ini. Lalu kami tinggal di mana nanti? Bagaimana bisa seperti ini? Chin Luo, dia sebelumnya tidak pernah berani membangkang kami. Kalian bilang suami saudara perempuan tahu sesuatu. Dia tidak mungkin benar-benar tahu sesuatu, kan? Halo. Sito, utang 20 juta yang kamu owe saya. Kapan mau bayar? Jangan biarkan saya menangkap kamu. Oke. Siapa Nona Shen di sini? Saya. Nona Shen, kami dari Yayasan Life Bridge. Perjanjian yang Anda tanda dengan kami sudah expired. Perjanjian apa? Kalian siapa lagi? Kalian siapa? Bapak Chin menyuruh kami datang. Bapak Qin, suami saudara perempuan menyuruh kalian datang. Chin Luo, kalau ada masalah, kenapa tidak bilang sebelumnya? Sekarang menyuruh kalian datang. Tanpa Chin Luo, keluarga Shen hanya sel kosong. Chin Luo sebelumnya sangat mencintai Shen Yuan. Bagaimanapun tidak akan membuat situasi terlalu buruk. Pasti dia mau mengakui kesalahan. Nah, manfaatkan kesempatan ini. Biarkan dia menyelesaikan utang saya. Saudari Yuan, pasti suami saudara perempuan tahu dia salah. Tidak enak datang sendiri. Makanya mengirim orang untuk menjemput kami. Iya. Banyak barang. Kalau Chin Luo mau mengakui kesalahan, kami juga tidak boleh tidak menghargainya. Tapi tempat tinggal baru pasti tidak boleh lebih buruk dari sekarang. Karena kesehatan Zhu Yuan penting. Bos, bukannya untuk menjemput Shen Zero, semakin lama semakin banyak mimpi. Bawa dia kembali dulu, supaya dia tidak berubah pikiran. Silakan. Ambil. Namaku Dan Zhirou.
Uangnya sudah ditransfer. Harap Bapak Qin menepati perjanjian. Tenang saja. Aku, Qin Luo, selalu bisa menjaga rahasia. Ini tempat apa ini? Bukannya kamu cari tempat tinggal untuk kami? Ini bagaimana sih? Anakku! Kalian mau apa? Lepaskan aku! Organ donor berfungsi baik. Memenuhi syarat transplantasi. Transplantasi? Kalian mau mentransplantasi organku? Mau kabur lagi? Lepaskan aku! Kalian ini perdagangan organ ilegal. Aku laporkan polisi ya. Juan? Pasien sedang menunggu transplantasi jantung. Siapa yang berani menghalangi lagi? Aku bunuh kau. Bawa keluar mereka berdua. Tanpa izinku, Tidak ada yang boleh pergi. Bukan. Juan! Aku mohon padamu. Aku mohon, lepaskan aku. Aku bisa kasih uang. Suamiku, Qin Luo, dia kaya. Berapapun yang kau mau, dia bisa kasih. Shenjiro. Perjanjian donasi, kau yang tanda tangani sendiri. Shenjiro. Kenapa? Sekarang mau mengingkari janji. Tidak! Kalian salah orang! Aku bukan Shenjiro. Aku Shen Yuan. Aku kakak kembar Shenjiro. Chen Yuan? Bukankah dia sudah meninggal dalam kecelakaan? Yang meninggal dalam kecelakaan adalah Shenjiro. Aku Shen Yuan. Aku yang menyamar. Tuan Qin yang menyuruh kami datang. kakak ipar yang menyuruh kalian datang. Qin Luo yang menyuruh kalian datang. Qin Luo tahu. Dia tahu siapa aku. Tuan Qin, Saya perlu konfirmasi identitas Shenjiro kepada Anda. Dia bilang yang meninggal adalah adiknya, Shenjiro. Ini bagaimana? masa sih? Aku melihat sendiri istriku dikremasi. Shenjiro pasti menyesal, jadi sengaja berbohong. Bukan. Bukan. Aku memang Shen Yuan. Yang meninggal dalam kecelakaan adalah Shenjiro. Laksanakan. Aku mohon, lepaskan aku. Aku benar-benar Shen Yuan. Aku benar-benar Shen Yuan. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepaskan aku! Lepaskan aku. Lepaskan aku.
Jangan ada yang bergerak. Kami menerima laporan bahwa di sini ada transaksi ilegal organ tubuh. Bawa semua. Tali. Aku... Aduh. Ayo, berdiri. Aduh, Yuan. Yuan, kamu baik-baik saja, Yuan? Kalian adalah korban, kan? Kondisi wanita ini lemah. Segera bawa dia ke rumah sakit untuk diperiksa. Hah. Terima kasih, Pak Polisi. Terima kasih. Yuan, sadarlah. Yuan. Ibu. Kak Yuan cuma dibius. Kaki saya harus segera diobati. Kalau tidak, bisa hilang. Oh, baik. Yuan, sadarlah. Yuan. nyawamu ada di tanganku. Dibandingkan penderitaan yang kualami di kehidupan sebelumnya, membiarkan kalian mati begitu saja terlalu murah. Di kehidupan lalu, saat inilah Zhou Ziyuan terlilit hutang judi 20 juta. Aku ingin lihat bagaimana sepasang anjing jalang ini saat sudah di ujung tanduk akan saling menggigit dengan buruknya. urusan kantor cabang di kota sentral sudah saya atur semuanya. Besok pagi, saya akan tepat waktu menjemput kalian ke bandara. Bapak Gu sudah repot-repot. Nanti, jangan panggil saya Bapak Gu terus. Panggil saja Xiaoyun. Baik. Apa Bapak ayahnya Chin Meng? Iya, saya. Meng-Meng kenapa? Chin Meng demam dan pingsan. Sudah dilarikan ke rumah sakit. Saya segera ke sana. Chin Luo. Semua salah Qin Luo yang brengsek ini. Kalau saja dia tidak menyembunyikan soal Jiru jual organ, tidak memberitahu kami, mana mungkin kami mengalami semua ini. Kak Biao sudah menagih berkali-kali. 20 juta. Kalau bukan karena Chin Luo, orang bodoh ini yang menanggung, mana mungkin bisa melunasinya. Kenapa Chin Luo bisa sekejam ini? Setiap langkahnya, seperti sudah dipersiapkan dari awal. Saya melihat sendiri, istri saya dikremasi. Shenjiro pasti sudah menyesal. Jadi, dia sengaja berbohong. Jangan-jangan dia menemukan sesuatu. Kak Yuan, kalau bukan karena dulu kamu sok-sokan menyamar jadi Zero, mana mungkin kami menderita begini sekarang? Kakak ipar dulu selalu menuruti semua keinginanmu. Mana mungkin seperti sekarang ini, mengincar kami habis-habisan. Kami sebenarnya masih bisa hidup enak mengandalkan dia. Sekarang semuanya hancur. Kalau sekarang saya kembali menemui Chin Luo, mengakui semuanya. Beritahu dia kalau saya tidak mati. Dia sangat mencintaiku. Pasti akan memaafkanku. Telepon siapa? Cuma telepon penjualan. Menyebalkan sekali. Dia menyembunyikan sesuatu dariku. Demamnya sudah turun. Istirahat sebentar, pasti sembuh. Baik, terima kasih dokter. Ayah, kenapa ibu tidak mau mengakuiku lagi? Apa karena Meng-Meng tidak manis? Shen Yuan.
Aktingmu yang kamu anggap hebat itu, nyatanya bahkan anak perempuan berusia 5 tahun tidak bisa kamu tipu. Meng Meng tidak manis. Hanya saja ibu sudah tiada. Kalau Meng Meng rindu ibu, Tante Gu yang temani kamu ya? Baik. Tolong bantu saya, jaga Meng Meng sebentar. Saya mau keluar sebentar. Baik. Kak Biao. Saya Chin Luo. Orang yang kakak cari ada di rumah sakit nomor 3 Kota Lautan. Rawat inap lantai 3, tempat tidur nomor 7. Semoga tidak mengecewakan Kak Biao. Chin Luo, kamu kenapa ada di sini? Chin Luo, apa kamu sudah tahu sesuatu? Makanya kamu cari aku ke rumah sakit. Dan Shiro, jangan berhayal. Aku kesini menemani Meng Meng. Meng Meng, dia kenapa? Hei, Chin Luo, aku sudah memikirkannya belakangan ini. Aku memaafkanmu untuk ulahmu yang tidak masuk akal dulu. Pulanglah. Chen Ziro, kamu tahu apa yang kamu katakan? Chin Luo, kamu pasti sudah menebaknya kan? Aku ini Shen Yuan. Orang yang meninggal dalam kecelakaan itu adalah Zero. Chin Luo, apa kamu membenciku karena merahasiakan perawatanku pada Zhou Ziyuan? Kondisi tubuhnya tidak baik, tidak tahan menerima pukulan. Makanya aku terpaksa menggunakan cara seperti ini. Orang yang kucintai di hatiku dari awal sampai akhir hanyalah kamu. Ikutlah aku pulang. Kita mulai lagi dari awal. Membesarkan Meng Meng dengan baik. Chen Ziro, apa otakmu bermasalah? Istriku meninggal dalam kecelakaan. Kremasinya aku awasi sendiri. Pemakamannya juga aku yang urus. Sekarang kamu datang menghadapku, bilang dia tidak mati. Dia tidak mati. Kenapa? Apa menurutmu berpura-pura jadi orang mati lebih seru? Atau kamu merasa suamimu tidak bisa memuaskanmu? Jadi kamu menggantikan kakakmu dan bersama kakak iparmu? Bersama? Kamu tidak percaya padaku. Aku punya bukti. Di tangan Zero ada tanda lahir. Tanda lahir apa artinya? Sekarang, teknologi kedokteran sudah maju. Menghilangkannya dengan laser bukan hal sulit. Chin Luo, aku berkata jujur. Aku benar-benar sedang apa? Chin Luo, berani-beraninya kamu berniat jahat pada istriku. Zhi Yuan adalah kakak ipar. Dia menyangkaku sebagai kakak perempuanku dan menyuruhku merawatnya menggantikan kakakku. Aku tidak setuju. Lalu dia. Abang ipar, kamu harus menjelaskan ini. Baiklah, Chin Luo. Kamu sudah membunuh anak perempuanku yang sulung. Sekarang kamu masih mau mencelakai anak bungsuku juga? Apa kamu memang harus membuat seluruh keluargaku mati baru puas? Dasar kurang ajar, mengincar adik ipar perempuan juga. Jenazah istrimu masih hangat. Sudah punya niat jahat. Entah sudah berapa banyak perbuatan kotor yang kau lakukan diam-diam. Di kehidupan sebelumnya, aku terjebak dalam perangkap pembuktian diri. Dan akhirnya dikirim ke rumah sakit jiwa. Tak disangka di kehidupan ini masih mau menggunakan cara-cara rendahan seperti ini untuk memfitnahku. Sayangnya kali ini aku tidak akan terjebak lagi. Menggoda adik ipar perempuan. Tuduhan seperti ini aku tidak berani tanggung. Tapi siapa sebenarnya yang menggoda siapa? Lebih baik kita tunggu polisi datang baru menilai.
Sudahlah. Bagaimanapun juga, kamu adalah kakak iparku. Aku tidak akan mempermasalahkanmu. Yin Luo, kalau anakku menuntut sampai tuntas, sisa hidupmu akan hancur. Kamu sudah mendapat keuntungan sebesar ini, bukankah seharusnya memberikan sesuatu? Suamiku terluka semua karena kamu. Kalau abang ipar benar-benar menyesal, seharusnya minta maaf kepada kami. Si Biao tidak bisa ditunda lagi. Kebetulan, manfaatkan kesempatan ini. Untuk mengeruk uang dari Qin Luo. Minta maaf saja tidak cukup. Istriku diperlakukan tidak adil. Secara logika, abang ipar harus memberi kami ganti rugi. Ya. Ganti rugi. Ganti rugi. Mama. Iya. Mama, kenapa kalian memfitnah Papa? Kenapa ini? Mereka adalah pasangan suami istri. Kalau memang pasangan suami istri, bukannya berarti keluarga mereka mengatur sendiri. Cuma mau menipu uang pria ini. Bagus, Qin Luo. Kamu bisa ya? Kamu bahkan menyuruh anak perempuanmu. Kamu tidak punya malu. Langkah berikutnya, apakah akan membuatnya mengubah perkataan, menyebut Chiro sebagai ibu? Meng, kenapa kamu? Kamu bukan ibu saya. Ibu saya sudah meninggal. Ayah, maaf. Saya salah mengenali orang lagi. Mulai sekarang, tidak akan lagi. Besok akan meninggalkan kota lautan. Kalau mereka masih mau mengambil untung dari saya, lebih baik memberi mereka hadiah besar yang sesungguhnya. Meng Meng toh adalah darah keluarga Shen. Kalian seperti ini terlalu. Selama ini, saya terkena dampak meninggalnya Yuan. Bertindak memang agak impulsif. Begini saja, saya akan mengatur Meng Meng dengan baik. Dividen proyek saya sebelumnya akan turun. Saya akan menggunakannya sebagai kompensasi untuk kalian. Bagaimana? Kakak ipar, kamu bisa berpikir seperti ini, itu sangat bagus. Kalau begitu, kami... Baiklah, kamu sibuk duluan. Kami tunggu kabar kamu. Baik. Mari kita pergi. Kamu benar-benar mau memberikan dividen kepada mereka? Beri. Tapi dividen apa sebenarnya? Tidak pasti. Saya memberi Zhou Ziyuan sejumlah dividen. Seharusnya cukup untuk membayar sebagian utang Anda. Sebaiknya Anda cepat mencari dia, agar tidak ada masalah lagi. Shen Yuan, hadiah perpisahan ini, semoga kalian menerima dengan senang. Kak Yuan, uangnya bisa diberikan dulu nggak? Kata dokter, penyakitku makin parah. Harus pakai obat impor terbaik. Sama perawatan lanjutannya. Zhou Ziyuan itu orang egois dan licik. Sekarang kelihatan. Dia bahkan gak sebanding sama satu jari Qin Luo. Tuan Jin, ada yang minta aku kasih ini ke kamu? Terima kasih. Ini hadiah dari Qin Luo sebagai tanda cinta. Rahasia kita berdua. Kalau dia lihat, pasti bakal kenali aku. Yuan, kalung ini adalah saksi kebahagiaan kita. Mulai sekarang, aku Qin Luo. Janji, pasti akan merawatmu dengan sepenuh hati.
Kalung yang aku kirim sudah diterima kan? Aku Shen Yuan. Aku sangka istriku adalah ular berbisa. Di satu sisi menikmati pengorbananku, di sisi lain berhayal menelanku. Kali ini, tunggu saja balasannya. Aduh, Imi. Chin Luo mana? Sudah nunggu semalaman. Kok belum datang juga? Ah, ucapan dia kemarin. Jangan-jangan cuma bohong ya? Nggak mungkin. Dia sendiri yang janji. Masa iya mengingkari? Mungkin ada urusan yang menahannya. Aku tanya dulu. Dou Ziyuan. Susah banget nyari kamu. Apa? Aku kenapa? Zhou Ziyuan. Kamu ini hidupnya enak ya. Gak apa-apa. Utang 20 juta ke aku, sudah waktunya dibayar kan? 20 juta? Kamu utang 20 juta sama dia? Kak Biao. Kak Biao, Kak Biao. kasih waktu beberapa hari lagi. Aku pasti bayar. Kakak iparku sebentar lagi kirim uang. Aku pasti bayar. Kakak iparmu? Kakak iparmu sudah pergi. Dia bilang ninggalin uang buat kamu. Kalau sekarang gak keluar duit, jangan salahin aku. Apa? Apa? Chin Luo pergi? Tante Gu. Meng, manis ya. Chin Luo, kamu yakin? Kalau pergi, berarti pamit sama kota lautan untuk selamanya. Hari inilah yang kutunggu. Chen Juan, di kehidupan ini, jangan harap bisa menemukanku. Maaf, nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat dihubungi. Silakan coba lagi nanti. Chin Luo menipu kita. Dia sama sekali tidak berniat memberi kita bagi hasil. Hei, kamu istri orang ini ya? Utang ayah dibayar anak. Utang suami dibayar istri. Bagaimana kalau kamu bayar utangnya? Aku bukan istrinya. Aduh, dasar brengsek. Kamu benar-benar tidak bisa dibantu. Rumah ini hilang. Uangnya juga hilang. Kami juga tertular olehmu. Aduh. Nah, bukankah aku juga buru-buru ingin meringankan beban keluarga? Siapa yang tahu? Siapa sangka nasibnya seburuk ini? Aduh. Dosa apa yang diperbuat keluarga Shen? Kenapa sampai menarik? Dasar pembawa sial. Jangan banyak omong. Bayar utang. Bayar utang. Kalau tidak, bayar utang lagi. Aku akan membuat seluruh keluargamu semua masuk rumah sakit. Bayar, bayar, bayar. Bayar. Kak Biao, tenang saja. Kakak iparku adalah eksekutif di perusahaan besar. Mengumpulkan 20 juta itu bukan hal yang sulit. Apalagi dia terhadap Kak Yuan. Dia terhadap kami adalah patuh dan menurut. Meskipun dia tidak makan minum, juga akan memberi kami mengumpulkan 20 juta ini. Baik, setengah bulan. Setengah bulan. Kalau aku tidak melihat uang itu lagi, aku akan membuat kalian sekeluarga menghabiskan sisa hidup di rumah sakit. Pergi. Aduh, ini kakak ipar sudah pergi. Lalu bagaimana dengan kita? Lubang 20 juta ini. Bagaimana caranya? Kamu.
Kayuan, soal utang itu aku benar-benar tahu salahku. Aku janji, mulai sekarang aku tidak akan bertindak bodoh lagi. Sekarang ngomong begitu buat apa? Yuan, cepat-cepat telepon Chin Luo. Coba telepon sekali lagi. Halo? Nomor yang Anda hubungi sedang tidak aktif. Chin Luo, dia tidak akan kembali. Tidak akan kembali lagi. Apa maksudnya? Kakak ipar sudah pergi. Lalu bagaimana dengan kita? Kondisi tubuhku tidak baik. Tidak punya penghasilan. Bahkan jika kau kembali bekerja di Tianzhou sebagai Zhou, gajinya yang sedikit itu untuk menghidupi diri sendiri saja sudah susah. Hah? Yuan, cepat cari dia. Sekarang juga. Katakan padanya kau tidak mati. Kau adalah Shen Yuan. Kalau dia tahu kau tidak mati, dia pasti akan sangat sedih dan tidak sempat memikirkan yang lain. Cepat, cepat! Aku juga ingin mencarinya. Tapi teleponnya tidak diangkat. SMS tidak dibalas. Chin Luo sama sekali tidak berniat memberi kita jalan keluar. Hadirin sekalian, mari kita beri selamat kepada Chin Luo yang menjabat sebagai Presiden Direktur Grup Tianyao dan bertanggung jawab penuh atas proyek Deep Blue Matrix. Terima kasih atas kepercayaan Anda semua. Proyek Deep Blue Matrix adalah inti strategis grup ini untuk 3 tahun ke depan. Selanjutnya, saya akan segera mengenal tim dan bekerja sama dengan baik dengan semua. Baik. Semua hal di kota lautan telah berakhir. Mulai sekarang, karir dan hidupku akan berlangsung di kota sentral. 10 hari. Butuh 20 juta. Kita mau cari uang sebanyak itu. Di mana ya? Orang-orang POK itu, mereka serius. Kalau utangnya nggak dilunasi, aku benar-benar bisa mati. Bukan. Kamu masih berani ngomong? Aduh, dari awal nggak seharusnya menyamarkan diri sebagai Zero. Zero itu cuma asisten seorang manajer umum. Sedangkan kamu adalah supervisor di perusahaan. Penghasilanmu jauh lebih besar dari adikmu. Aku ingin kembali menjadi Shen Yuan. Ambil kembali pekerjaanku dan tabunganku. Ini kartu yang ditinggalkan Chin Luo. Seharusnya isinya lumayan banyak. Cukup buat kita sewa rumah besar dulu. Aduh. Kartu Chin Luo? Itu bagus dong. Kita cari tempat tinggal dulu. Hindari masalah dulu. Soal utang itu, nanti kalau ketemu si sampah Chin Luo, pasti sudah ada yang gantiin kita bayar. Bu, Jiyuan, rumah ini, bagaimana menurut kalian? Sewanya murah, cuma 5.000 per bulan. Hanya ini? 5.000? Kamu punya selera yang bagus, rumah ini yang paling worth it. Kalau bisa diputuskan hari ini, kita bisa negosiasi harga dengan pemiliknya. Baiklah. Yang ini saja. Setelah bayar, kita langsung pindah ke sini. Lebih baik daripada menginap di hotel. Bayar pakai kartu.
Ibu Shen, maaf. Kartu Anda menunjukkan ada masalah dengan akunnya. Transaksinya gagal. Tidak mungkin. Kok bisa nggak keluar? Jangan-jangan mesinmu yang bermasalah. Coba lagi. Bukan, ini kenapa sih? Mungkin mesinnya rusak. Atau sistem bank lagi maintenance. Tunggu sebentar ya, aku telepon konfirmasi ke bank dulu. Kalau mau punya uang, jangan sok kaya mau sewa rumah. Sialan. Buang-buang waktu aja. Jangan lupa tutup pintunya. Aku kesel banget. Kartu ini apa diblokir sama kakak ipar? Selain dia, siapa lagi? Chinluo sekarang memang niat putus hubungan sama kita. Kesel banget. Benar-benar bikin kesel. Terus, gimana dong? Kalau kartu bank ini nggak bisa dipakai, kita nggak bisa ambil uang sepeser pun. Kak Yuan, telepon bank sekarang juga. Kamu sama kakak ipar secara hukum masih suami istri. Tanya atas nama Shen Yuan. Uang atas namanya pasti bisa dipakai kan? Iya, bener juga. Halo, dengan senang hati melayani Anda. Ada yang bisa saya bantu? Saya pemegang kartu dengan nomor akhir 6542, Shen Yuan. Saya ingin mengecek status akun saya. Apakah Anda yakin ini Ibu Shen Yuan sendiri? Tentu saja saya sendiri. Ada masalah apa? Halo, Bapak Chin. Kami dari Bank Kota Lautan. Ada yang mencoba mengakses rekening milik istri Anda yang dibekukan. Kami perlu memverifikasi dengan Anda. Istri saya, Shen Yuan, sudah meninggal bulan lalu. Sudah jelas ada orang yang berniat buruk menggunakan informasi istri saya yang telah meninggal untuk mendapatkan keuntungan tidak sah. Bank Anda harus menjaga dengan baik harta nasabah. Shen Yuan, tanpa saya sebagai sumber dana, akhirnya kamu sadar, sulit bergerak ya. Proses pembukaan pembekuan lambat sekali. Tidak takut saya melapor? Sangat menyesal, Nyonya. Kami menemukan bahwa data kependudukan Shen Yuan sudah dihapus sebulan yang lalu. Semua rekening miliknya, oleh karena itu dikunci sementara. Transaksi apapun tidak bisa dilakukan. Apa? Data kependudukan saya dihapus. Kamu bilang apa? Aku. KTP-ku dibatalkan. Chinluo yang membatalkan KTP-ku. Yaitu aku sendiri. Juga tidak bisa menggunakan identitas Shen Yuan. Kalau begitu, sekarang gimana dong? Kalau tidak punya KTP, kartu bank ini tidak bisa dipakai. Terus, kita tinggal di mana? Aduh, ini kotor banget. Aduh, ini. Aduh, lembab banget di sini. Aduh, ini banyak sekali debunya. Gimana bisa ditinggali?
tolong bertahan sebentar dulu. Setelah kita menemukan Qin Luo, kita akan segera pindah. Kamu bilang kita ini kok bisa sampai seperti ini? Dulu, tinggal di rumah besar, yang luas dan terang. Setiap bulan, saldo rekening selalu bertambah, bukan berkurang. Aku bisa beli apa saja yang kuinginkan. Kamu bilang sekarang, ini semua salah Qin Luo itu, si tak punya hati nurani. Kalau dia tidak kabur, apa kita akan menderita seperti ini? Ibu, apa gunanya kamu mengatakan ini sekarang? Identitasku dicabut, kartu bank juga semuanya dibekukan. Bahkan jika ingin membersihkan nama, hanya Qin Luo yang bisa muncul, baru bisa diselesaikan. Kalau tidak, aku hanya akan ditangkap dan diinterogasi. Kakak ipar pasti mengira kamu sudah meninggal. Makanya dia bertindak sekejam ini. Kak Yuan, kamu harus cepat-cepat menemukan kakak ipar. Biar dia tahu kamu masih hidup. Asalkan dia luluh. Bukankah dulu selalu seperti ini? Benar. Dulu, bukankah dia selalu menuruti semua keinginanmu? Nak, kamu temui dia. Bicara baik-baik padanya. Mungkin dia akan berubah pikiran. Kalau begitu, aku juga harus menemukannya dulu. Yang paling mendesak adalah segera kembali bekerja. Baik. Bersulang! Direktur Qin, selamat ya. Kontrak senilai 1 miliar baru datang langsung berhasil didapatkan. Benar-benar hebat. Ini semua berkat kerja keras tim. Ayo, kita semua minum 1 gelas lagi. Ayo, baik. Bersulang! Qin Luo, perusahaan berencana di Hotel Indah Selatan, mempersiapkan pesta perayaan untukmu dan juga mengambil kesempatan ini untuk membuatmu lebih banyak berinteraksi dengan orang-orang atas berinteraksi. Hal ini, Xiao Yun sangat berpengalaman. Biarkan dia membimbingmu. Baik. Ini adalah dari berbagai departemen minggu ini. Dokumen pengeluaran, kau sebelum pulang hari ini, rapikan dan serahkan kepada saya. Wang Jie, ini seharusnya tidak ditanggung oleh magang dan asisten. Kenapa diberikan kepada saya untuk dilakukan? Asisten Shen, kamu baik-baik saja. Kamu sekarang adalah asisten administratif. Semua ini adalah tugas utama kamu. Bagaimana saya sekarang menyuruh kamu bekerja? Sudah tidak bisa disuruh? Aku bukan bermaksud demikian. Direkturku sebelumnya menghargai martabat Direktur Qin dan martabat Direktur Shen, sehingga memperlakukan Shen Ziru dengan baik. Dia tidak akan benar-benar menganggap dirinya sebagai saudara perempuannya Shen Yuan. Shen Yuan bergantung pada Direktur Qin, sehingga mencapai perusahaan posisi supervisor. Meskipun tidak punya kemampuan, tapi tetap seorang pemimpin. Hanya perlu bicara dan tanda tangan saja. Shen Ziru hanya seorang asisten kecil, berani bersikap sombong di depan direkturku. Kalian dengar belum? Direktur Qin ke kota sentral. Gak lama langsung naik jabatan. Udah denger dong. Kalau bukan karena dia mau nemenin istrinya, sampai mekat tinggal di kota lautan. Pasti dari dulu dia udah berprestasi kayak gini. Iya, bener banget. Iya kan? Iya. Direktur Qin itu orangnya baik. Lagi pula dia sangat berbakat. Seharusnya dari dulu udah naik jabatan. Ternyata Qin Luo pergi ke kota sentral. Zhou Ziyuan, utangmu yang kemarin belum lunas semuanya. Berani lagi minjam uang. Kak Biao, jangan bilang gitu dong. Aduh, utang lama utang baru kan sama-sama utang. Lagi pula, suami kakakku yang penurut itu pasti bakal bayarin utangku. Gini aja, pinjamin aku lagi 1 juta. Nanti kalau udah balik modal, pokok sama bunganya aku bayar sekaligus. Uangnya bisa kasih. Tapi kali ini bunganya dihitung per minggu. Kalau nanti nggak bisa bayar, akibatnya kamu tahu sendiri. Makasih Kak Biao. Zhou Ziyuan.
Zhou Zhiyuan. Siapa yang kamu telepon? Aku ingat kamu kerja keras, mau membuatkan makanan. Tapi kakiku sakit sekali, tidak nyaman. Jadi mau pesan makanan online. Yuan, kamu capek akhir-akhir ini? Makan buah. Kamu adalah tulang punggung keluarga kita. Keluarga kita semua bergantung pada kamu. Makan ini. Benar-benar salah lihat. Zhou Ziyuan hanya muda dan sehat. Mana ada yang lebih baik dari Qin Luo? Sudahlah. Aku akan masak. Tukang makan. Kehilangan tiang penyangga, malah datang nenek moyang hidup. Seorang pria dewasa malah harus dihidupi oleh wanita. Dulu saat Qin Luo masih ada, kapan aku pernah khawatir tentang uang? Mau beli apa ya beli? Mau main kemana ya main? Dia kan selalu patuh menyiapkan uang. Tapi sekarang, aku sudah mendapat kabar. Qin Luo ditransfer ke kantor pusat kota sentral dan bahkan dipromosikan. Besok, di Hotel Wyndham diadakan pesta perayaan. aduh, dipromosikan. Kalau begitu, gajinya pasti lebih tinggi lagi. Bagus sekali. Begitu hutang kita. Dan biaya pengobatanku tidak perlu dikhawatirkan lagi. Kakak ipar yang begitu menghargai hubungan lama pasti tidak akan meninggalkan kita. Besok aku akan mengundurkan diri. Kali ini, aku harus membuat Qin Luo mengenaliku. Qin Luo, ini adalah yang pernah saya ceritakan kepada kamu. Direktur Utama Grup Tianyuan, Bapak Zhang Weizi. Kamu adalah Qin Luo ya? Baru saja ditransfer ke kantor pusat Tianyao, langsung mendapatkan proyek 100 juta. Benar-benar mudah, tapi hebat. Hanya sedikit penasaran. Dengan kemampuan Bapak Qin, kenapa sebelumnya tidak terkenal? Dulu saya hidup untuk Shen Yuan. Sekarang saya hidup untuk diri sendiri. Kekayaan dan kehormatan harus digenggam di tangan sendiri baru berguna. Wah. Aduh, benar-benar tidak menyangka Qin Luo. Setelah datang ke kota sentral, bisa hidup begitu baik. Aduh. Ibu, Kalau suami saudara hidup semakin baik, semakin baik bagi kita. Uang suami saudara, bukankah itu uang kita? Benar. Ayo. Kamu bicara duluan. Aku ke toilet sebentar. Silakan tunjukkan undangan Anda. Undangan apa? Aku datang mencari menantu laki-laki saya. Kenapa kamu masih mendorong orang? Maaf, ini adalah grup Tianyao. Pesta perayaan yang dipersiapkan untuk Bapak Qin. Tanpa undangan, tidak boleh masuk. Qin Luo. Qin Luo. Lihat nggak? Hah? Kakak iparku ada di dalam sana tahu. Cepat minggir dong. Minggir. Qin Luo, kalung yang kukirimkan untukmu seharusnya sudah kamu terima kan? Kalau sudah tahu siapa diriku,
Kenapa masih mau pergi dari kota lautan? Sun Zero, apa kamu terlalu merasa diri penting? Qin Luo, sikapmu apa ini? Kamu diam-diam pindah kerja tanpa bilang-bilang. Itu urusan pindah kerja. Aku saja belum mempermasalahkannya. Kamu malah sok-sokan di sini. Berani sekali kamu. Aku tidak punya kewajiban untuk bersikap baik padamu. Kalau tidak mau, diusir satpam. Lebih baik kalian dari mana datangnya. Kembali ke sana. Aku sarankan kalian, dari mana, pulang saja ke sana. Bang, apa Bang sudah tahu dari dulu kalau Kak Yuan masih hidup? Makanya kamu menghapus catatan kependudukannya, jual rumah, dan pindah ke kota sentral. Kamu sengaja kan? Pemakamannya, aku yang urus sendiri. Catatan kependudukannya juga aku yang hapus. Secara hukum, Qian Yuan sudah meninggal. Qin Luo, lihat aku. Aku berdiri hidup-hidup di sini. Aku ini Shen Yuan. Kenapa kamu tidak mau mengakuinya? Asal kamu mengaku, kita bisa seperti dulu lagi. Hidup tenang bersama. Kamu pulang bersamaku. Aku bisa memaafkanmu atas semua yang kamu lakukan. Pulang? Kamu dan aku sudah lama bukan satu keluarga lagi. Qin Luo, apa hubunganmu dengan Gu Xiaoyun? Qin Luo, apa hubunganmu dengan Gu Xiaoyun? Chen Zero, apa hakmu untuk mengaturku? Sudah kukatakan, aku bukan Shen Zero. Aku adalah... Sekarang banyak orang kuat. Lebih baik sembunyikan dulu. Baik. Bahkan jika aku Shen Zero, tapi kau adalah kakak iparku. Kakakku baru saja meninggal. Kau sudah bersama perempuan lain, berkeliaran bersama. Kau tidak punya malu? Apakah kau pantas terhadap kakakku? Oh, tidak heran. Kakak ipar, apakah kau sudah lama mengkhianati Kak Yuan? Kau, si rubah tak tahu malu. Sudah kuduga, kau hanya ingin menggoda menantuku. Bapak Gu, kau adalah grup Tianyao, penerus masa depan. Perlukah berkeliaran dengan seorang yang baru kehilangan istrinya? Si brengsek. Kau tidak punya malu? Chen Zhiru, tolong perhatikan kata-katamu. Waktu aku kenal Qin Luo tidak lebih pendek darimu. Selama tahun-tahun ini, aku dan Qin Luo tidak pernah ada sama sekali kontak selain pekerjaan. Jangan asal menuduh. Qin Luo, katakan, apakah kau berselingkuh? Apakah sudah lama dengan perempuan ini berkeliaran bersama, sehingga kau begitu kejam padaku? Kematian kakakku, apakah ada hubungannya denganmu? Chen Zero, dengan status apa kau berani mengatur-aturku? Aku adiknya Shen Yuan. Adiknya? Justru karena kau adiknya Shen Yuan, aku yang harus memukulmu. Apa katamu? Yuan menemuiku dalam mimpi tadi malam. Dia bilang dia merasa bersalah padaku. Dia menyuruhku mencari pasangan yang baik. Kalau aku benar-benar menemukan yang cocok, hubunganmu dengan kakakmu begitu baik, seharusnya kau mendoakan aku. Tidak mungkin. Yuan juga bilang, seluruh keluargamu, keluarga Shen, hanya tahu menghisap darah orang lain. Sama sekali tidak tahu berterima kasih. Orang yang tak tahu terima kasih. Dia menyuruhku segera menjauhi kalian, agar kalian tidak iri dengan hartaku. Katanya, orang dalam keluarga sendiri paling paham sesamanya. Tuan Qin pasti sangat kecewa, sampai begitu membenci mereka. Iya, benar. Dengar-dengar, keluarga Shen selama ini seluruhnya ditanggung oleh menantunya. Cara makannya terlalu tidak sopan. Cuma seorang menantu sudah berbuat sampai segini. Sudah sangat baik hati dan adil. Lihatlah keluarga itu, sangat tidak sabaran. Benar-benar menganggap orang lain sebagai kantong darah. Bukan begitu. Kau mengada-ada.
Kakakku tidak mungkin mengatakan hal seperti itu. Kau bukan Shen Yuan. Mana mungkin kau tahu dia tidak akan mengatakan hal seperti itu? Aku dengan keluargamu, keluarga Shen, sudah lama memutuskan hubungan. Jangan cari masalah lagi di kemudian hari. Qin Luo, meski kau ingin memutuskan hubungan dengan kami, bukankah seharusnya harta kakak diberikan kepada kami? Iya, betul. Meskipun kau suaminya, tapi warisannya juga ada bagian untuk keluarga kami, kan? Kau diam-diam menghapus data kependudukannya. Apa maksudmu? Mau menguasai uangnya sendiri? Itu namanya menggelapkan harta. Harta. Aku justru ingin bertanya, Shen Yuan punya harta apa? Selama bertahun-tahun ini, rumah kalian, mobil kalian, uang hidup, bahkan makan dan pakai, bahkan biaya pengobatan Zhou Ziyuan. Mana yang bukan dari uangku? Dari perkataan Direktur Qin, jadi adik ipar ini dihidupi oleh kakak ipar. Keluarga Shen sungguh tak tahu malu. Menggunakan uang kakak ipar masih tidak pernah puas. Bukan begitu. Penyakit Ziyuan butuh banyak uang. Kerjaku juga tidak menghasilkan uang. Kakak menyayangiku. Baru minta tolong padamu untuk mengeluarkan uang. Kalau begitu, kakak ipar juga tidak bisa sembarangan menghapus data kependudukan Kak Yuan, kan? Data kependudukan Kak Yuan, kan? Ya, dengan hak apa kau menghapus data kependudukan kakak? Sekarang juga pergi ke kantor polisi, pulihkan data kependudukan kakakku. Aku adalah Shen Yuan. Suami sah menurut hukum. Mengurus penghapusan data kependudukan, Shen Yuan adalah hak dan tanggung jawab yang diberikan hukum padaku. Aku justru ingin bertanya pada kalian. Memaksaku untuk memulihkan data seseorang yang sudah meninggal. Sebenarnya mau apa? Ingin mengeruk uang darinya. Atau ada rahasia yang tak boleh diketahui orang. Di pesta perayaan kemenanganku, aku tidak ingin melihat lagi orang-orang yang tidak berkepentingan ini. Antarkan tamu. Qin Luo, kau tidak boleh memperlakukanku seperti ini. Pergi. Qin Luo. Mereka ini terus mendekatimu. Pasti ada maksud tertentu. Kau harus berhati-hati. Tenang saja. Aku sudah lama waspada. Shen Yuan, karma untukmu baru saja dimulai. Hei, si Qin Luo ini. Kamu ini orang yang tidak tahu balas budi. Kamu malah di depan banyak orang mengusir kami keluar. Bukankah ini membuat muka kita hilang semua kamu? Bagaimana bisa begini? Qin Luo dulu tidak pernah berani memperlakukan aku seperti ini. Bukannya karena kamu tidak berguna? Kamu pikirkan, kalau dia dibiarkan bersama wanita itu, benar-benar bersama. Nanti, bagaimana kita bisa darinya mendapatkan uang? Qin Luo tidak mungkin begitu kejam padaku. Pasti wanita itu yang menghasut. Aku akan mencarinya. Yuan, kamu sekarang mencarinya tidak ada gunanya. Dia pasti waspada terhadap kita. Lalu bagaimana? Akulah Qin Luo, istri yang sah. Aku tidak bisa hanya melihat saja dia bersama wanita lain. Lebih baik, kamu langsung cari Meng Meng. Lagi pula, kamu adalah ibu kandungnya. Hubungan darah paling sulit diputus. Asalkan Meng Meng mengakui identitasmu. Qin Luo berkata apapun tidak ada gunanya. Benar. Aku masih punya Meng Meng. Ibu, Ziyuan, kalian pulang dulu. Aku akan menjemput Meng Meng pulang. Ayo. Meng Meng. Bu, saya Ibu Meng Meng. Saya jemput dia pulang. Kamu Ibu Meng Meng? Kok belum pernah lihat? Dia bukan ibu saya. Ini foto ibu dan anak kami. Hanya saja ada sedikit kesalahpahaman di antara kami. Saya akan jelaskan padanya. Bu, tenang saja. Saya mengajak Meng Meng untuk menemui ayahnya. Ayo Meng Meng.
Shen Zero. Halo Qinluo, aku melihat Shen Zero. Dia membawa Meng Meng. Apa yang kamu katakan? Meng Meng dibawa olehnya. Aku mau ayah. Meng Meng, lihat aku. Aku ibu kamu. Aku tidak mau ikut kamu. Kamu orang jahat. Kamu dan nenek mengusir aku dan ayah keluar. Aku tidak mau ikut kamu. Aku mau ayah. Meng Meng, kembalilah. Meng Meng. Meng Meng. Aduh. Meng Meng, hati-hati. Meng Meng. Gak lihat jalan? Gak lihat jalan? Bisa jaga anak gak sih? Maaf. Meng Meng. Shen Zero, kamu sadar nggak apa yang kamu lakukan? Kalau bukan karena Xiaoyun ada di sini, kamu hampir saja membunuh Meng Meng. Aku juga cuma khawatir sama Meng Meng. Dia tiba-tiba lari keluar. Itu salahku. Shen Zero, mulai sekarang, aku nggak izinkan kamu ketemu Meng Meng lagi. Mendekatinya aja nggak boleh. Meng Meng, Meng Meng. Qinluo, lengan dan dahi Meng Meng ada lecet-lecet. Harus cepat-cepat ke rumah sakit. Qinluo, aku ada yang mau dibicarakan sama kamu. Shen Zero, aku sudah putus hubungan dengan keluarga Shen kalian. Kalau tahu diri, minggir jauh-jauh. Jangan paksa aku main tangan. Aku bukan Shen Zero. Aku Shen Yuan. Meng Meng adalah anak kandungku. Kamu tidak berhak melarangku menemuinya. Makam Shen Yuan saja sudah ditumbuhi rumput. Perlu ku bawa ke sana lihat batu nisannya, supaya kamu sadar. Bukan. Yang meninggal dalam kecelakaan itu adalah Zero. Akulah Shen Yuan. Qinluo, aku salah. Aku tidak akan membohongimu lagi. Yuan, cepat pulang. Ada masalah besar. Zhou Ziyuan si brengsek itu ternyata sama sekali tidak berhenti berjudi. Ibu. Xiaoyun, untung ada kamu. Kalau bukan karena kamu, mungkin Meng Meng sudah. Yang penting, Meng Meng baik-baik saja. Tadi aku sangat ketakutan. Ayah. Meng Meng, kamu sudah bangun. Ada yang sakit. Shen Yuan, sebagai ibu kandung Meng Meng, bahkan tidak pernah begitu lembut kepada Meng Meng. Kau brengsek, Zhou Ziyuan. Kau judi lagi. Rencana pura-pura mati dulu itu, kalau bukan karena ide bodohmu, Yuan sekarang bisa sampai seperti ini. Dengar ya, hari ini aku akan membeberkan aibmu. Biar semua orang di dunia tahu wajah aslimu yang sebenarnya. Aku... Kasih! Apa yang kau lakukan? Kasih! Lepaskan! Aku nggak kasih! Pokoknya enggak! Apaan? Aku nggak kasih! Aku nggak kasih! Aku suruh kau kasih! Ibu! Bu! Bu, bangunlah. Bu. Aku tidak sengaja. Aku cuma mau bikin Bu tenang. Aku nggak tahu. Yuan,
Ini semua salah kamu. Kamu pembunuh. Kamu yang bunuh ibuku. Sudah kubilang, aku nggak sengaja. Kamu juga lihat, Bu sendiri yang ceroboh. Zhou Zhiyan, ini semua gara-gara kamu. Pura-pura mati itu ide kamu. Masalah rumah juga ide bodoh kamu. Main judi juga karena kamu. Kamu hancurkan hidupku. Hancurkan segalanya. Aku hancurkan kamu. Lihatlah keadaanmu sekarang. Kalau Qin Luo benar-benar peduli padamu, masa nggak mau mengakuimu? Apa katamu? Tidak akan mengakui kamu. Apa katamu? Dia sudah tahu dari dulu. Kamu Shen Yuan. Cuma ikut-ikutan berakting bersamamu saja. Kamu ini dari ujung ke ujung bodoh. Kalau tidak, kau pikir dia begitu cepat menghapus data kependudukanmu? Untuk apa? Ya, biar kamu tidak dapat untung. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Kamu bohong. Qin Luo tidak mungkin tahu aku pura-pura mati. Apa kamu mau mengadu domba hubunganku dengan Qin Luo? Semua yang kamu katakan bohong, kan? Cuman lihat hubunganmu dengan Qin Luo sekarang. Perlu aku adu domba lagi? Lagi pula, kamu sudah tidak ada nilai gunanya lagi. Tanpa Qin Luo yang memanjakanmu, kamu bukan apa-apa. Aku juga tidak punya alasan untuk memanfaatkanmu lagi. Ternyata kamu cuma memanfaatkanku. Pura-pura sakit juga. Sambil menikmati kebaikanku padamu, sambil memanfaatkanku untuk menguras Qin Luo. Kalau bukan karena Qin Luo kaya, apa aku akan peduli padamu? Kau laporkan ke polisi. Kau membuatku kehilangan segalanya. Mana mungkin aku membiarkanmu kabur? Jangan bergerak. Masih mau lari? Lepaskan aku! Lepaskan! Shen Yuan! Kau menangkapku. Kau juga tidak akan berakhir baik. Kau sudah mempermainkan Qin Luo. Kalau bukan karena kebodohanmu sendiri, mana mungkin Qin Luo meninggalkanmu? Bawa dia pergi. Lepaskan! Shen Yuan! Xiaoyun, kamu memang baik hati ya. Sampai-sampai mau jaga anaknya Qin Luo. Tapi ngomong-ngomong, kamu sudah naksir dia bertahun-tahun. Sekarang kesempatannya datang. Kamu harus manfaatkan dengan baik. Mana semudah itu? Sekarang dia pikirannya nggak ke situ. Kalau kamu? Lagi ngapain akhir-akhir ini? Aku baru nemu restoran yang enak. Wah, bagus. Lain kali kita makan di sana. Dadah. Katanya mau traktir aku makan. Jangan-jangan gak jadi datang. Xiaoyun. Ini untukmu. Qin Luo, kamu ini... Terima kasih sudah menungguku lama. Aku tahu aku pernah menikah dan punya seorang anak. Kamu mungkin merasa aku tidak bisa memberimu kehidupan yang baik. Aku tidak peduli. Qin Luo,
Aku sudah menunggumu lama. Aku sangat menyukai Meng Meng. Hubunganku dengannya juga sangat baik. Jika kamu mau, aku bisa menganggapnya sebagai anak kandungku sendiri. Ibu. Zero. Aku yang bersalah pada kalian. Aku seharusnya tidak menyamar sebagai Zero. Aku juga seharusnya tidak mempercayai omong kosong Zhu Ziyuan. Tapi dia sekarang sudah dijebloskan ke penjara. Ini semua adalah karma. Aku sudah memutuskan. Aku akan pergi ke kota sentral mencari Qin Luo. Asalkan dia tahu semua ini, dia pasti akan memaafkanku. Qin Luo sangat mencintaiku. Asalkan dia tahu, aku benar-benar sadar telah berbuat salah. Dia pasti akan kembali ke sisiku. Pasti. Aku akan mencarinya sekarang. Silakan mempelai pria dan wanita bertukar cincin pernikahan. Qingduo. Kenapa dia bisa menikah dengan Gu Xiaoyun? Tunggu dulu. Siapa ini? Dan Zhirou. Dia datang juga. Qingluo. Kenapa kau meninggalkanku? Shenjiro, apa yang kau katakan? Aku adalah Shen Yuan, istri Qin Luo. Dia hari ini, kalau menikahi wanita ini, itu adalah bigami. Itu adalah kejahatan bigami. Nyonya Imi, saya tidak tahu apa tujuanmu. Tolong jangan ngomong sembarangan di sini. Yuan sudah meninggal lama sekali. Kenapa kamu mengaku-ngaku sebagai dia? Siapa bilang aku mengaku-ngaku sebagai dia? Orang yang meninggal dalam kecelakaan mobil adalah adikku, Shen Jiru. Aku adalah Shen Yuan. Qin Luo. Lihatlah aku. Dulu, saat Zero meninggal dalam kecelakaan, kami melakukannya demi Jiwan, baru membuatmu mengira aku sudah mati. Sekarang ibu sudah tiada. Qiyuan juga masuk penjara. Aku benar-benar tahu salahku. Bisakah kamu memaafkanku? Mari kita mulai lagi dari awal. Berlina Hartono sudah mati. Karma datang cepat sekali. Qin Luo, pulanglah bersamaku. Aku janji, mulai sekarang aku pasti tidak akan lagi menyembunyikan apapun darimu. Aku akan menjadi istri yang baik dan ibu yang baik. Shen Yuan, aku sendiri yang menyaksikan kremasinya. Abunya sampai sekarang masih tersimpan di rumahku. Shen Zero, wanita gila. Berani-beraninya kau datang untuk mengacaukan pernikahanku. Kenapa kau tidak mau mengakuinya? Akulah Shen Yuan. Apakah karena wanita ini? Shen Yuan adalah seorang supervisor di grup Tianyao. Masa depan dan perkembangan karirnya jauh lebih baik darimu. Jika kau benar-benar Shen Yuan, bagaimana mungkin kau rela meninggalkan karirmu yang sedang menanjak hanya untuk memerankan seorang asisten biasa? Ini sama sekali tidak masuk akal. Benar. Siapa yang mau menyembunyikan identitasnya dari suaminya sendiri?
dan mengaku sebagai adiknya. Orang ini pasti cuma mau buat onar. Satpam! Orang ini sengaja mengacau pernikahan putriku dan menantuku. Bawa dia pergi. Aku tidak berbohong. Qin Luo, kamu masih ingat waktu kita menikah? Kamu bilang padaku akan menjagaku seumur hidup. Yuan, Qin Luo ini mungkin tidak akan mencapai prestasi yang luar biasa. Tapi mencintaimu sepenuh hati dan melindungimu adalah misi seumur hidupku. Mulai sekarang, aku tak akan membiarkanmu meneteskan air mata lagi atau mengalami kesedihan sedikit pun. Senyummu adalah yang kukejar seumur hidupku. Kamu bilang tak akan membiarkanmu menangis lagi. Katakan senyumku adalah yang terbesar yang kau kejar sepanjang hidupmu. Kata-kata itu yang kamu ucapkan sendiri padaku. Bagaimana mungkin Shenziru mengetahuinya? Shenziru, kamu dan kakakmu memang sangat dekat. Dia sampai membocorkan rahasia pribadimu padamu. Bagaimana mungkin aku membicarakan ini dengan Zero? Mana mungkin aku bicara hal-hal ini dengan Zero? Shenjuro, kalau kamu benar-benar Shen Yuan, katakan padaku. Kenapa kamu menyamar sebagai Shenziru? Jangan-jangan kamu punya maksud tersembunyi, sampai harus pura-pura mati dan sembunyikan identitas. Aku hanya ingin menguji seberapa dalam cinta Qin Luo padaku. Seberapa dalam. Aku tak menyangka dia begitu tak tahan diuji. Cepat sekali punya gebetan baru. Manguji, ini zaman apa lagi? Orang normal mana yang pakai cara ini untuk memuji suaminya sendiri? Kasihan sekali Tuan Qin. Dikerjai wanita gila seperti ini. Kamu rasa cewek ini jangan-jangan jiwanya tidak normal ya? Kehidupan sebelumnya. Shen Yuan memasukkan aku ke rumah sakit jiwa, membuat aku berjuang di neraka. Sekarang dia dalam keadaan gila seperti ini. Itu juga balasan yang setimpal. Aku tidak gila. Aku sangat sadar. Kalau kamu tidak percaya aku bisa ke rumah sakit untuk tes DNA. Aku adalah Shen Yuan. Aku adalah Shen Yuan yang hidup. Shenziru, aku tahu ibu kamu baru saja meninggal. Sulit menerima realita untuk saat ini. Tetapi kamu emosional seperti ini, berbuat onar di tempatku sudah keterlaluan. Satpam, masih diam saja apa? Bawa wanita gila ini keluar. Jangan ganggu pernikahan putri saya. Aku tidak gila. Aku tidak gila. Meng Meng, aku ibu kamu. Cepat bilang ke mereka, aku adalah ibu kandung kamu. Kamu bukan ibu aku. Ibu aku sudah mati karena kecelakaan. Kamu sendiri bilang ke aku. Meng Meng, aku semua bohong kamu. Aku benar-benar ibu kamu. Bawa dia pergi. Cepat, Meng Meng. Kamu tidak bisa seperti ini ke aku. Aku tidak sakit jiwa. Semua lepaskan aku. Qin Luo, lepaskan aku. Jangan macam-macam. Masih mau masuk? Lihatlah diri kamu. Betul. Pura-pura jadi kakak saja sudah keterlaluan. Masih mengacau di acara pernikahan kakakmu. Tidak takut karma. Cepat pergi. Qin Luo, aku tahu aku salah. Maafkan aku ya. Aku tidak akan menipu kamu lagi. Baiklah. Mari kita sekali lagi memberikan tepuk tangan untuk pasangan baru ini di bawah saksi keluarga dan teman. Mereka akan menyelesaikan komitmen paling penting dalam hidup mereka. Komitmen paling penting dalam hidup mereka.
Aku tidak gila. Aku Shen Yuan, istri Qin Luo. Aku mau ketemu Qin Luo. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepaskan. Lepaskan aku. Qin Luo, kamu tahu persis siapa aku, tapi malah mengurungku di sini. Ini pasti balas dendamu. Sayang, Bilang ke dokter kalau aku tidak sakit. Bebaskan aku. Aku tidak sakit. Sayang. Tuan Shin, delusi adik ipar Anda dan kecenderungan agresifnya semakin parah. Dia mengalami penyimpangan kognitif terhadap Anda dan identitas almarhum kakaknya, Shen Yuan. terima kasih atas kerja kerasnya. Tolong bantu dia memperbaikinya. Pasien tidak sadar diri. Siapkan terapi kejut listrik. Tidak, Qin Luo. Qin Luo, aku salah. Lepaskan aku. Qin Luo. Gimana? Zero. Keadaannya sudah parah banget. Udah nggak mungkin lagi untuk sembuh. Sisa hidupnya akan dihabiskan di sana. Ayo pergi. Ya.